Assalamualaikum. Yeay, kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah, semoga tetap sehat ya dan semangat. Dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke Kakak, sekarang kita masuk ke tematik bahasa Indonesia ya. Tema 5, sub 1, 2 dan 3. Oke, kita mulai yuk. Materi Bahasa Indonesia sub 1, informasi penting dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan yang berupa fakta. Contoh teks non-fiksi adalah koran, majalah, karya ilmiah, dan jurnal. Teks non-fiksi dapat kita pahami isinya jika kita dapat menemukan informasi penting dalam teks tersebut. Untuk menemukan informasi pada teks non-fiksi, kita perlu membacanya terlebih dahulu. Kemudian menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang telah dibaca. Selain dengan menemukan informasi penting, konsep-konsep teks non-fiksi dapat diketahui dengan menemukan ide pokok dari setiap paragraf. Ide pokok teks adalah inti permasalahan dari suatu teks. Ide pokok memiliki nama lain yaitu pikiran pokok, pikiran utama, gagasan pokok, dan gagasan utama. Oke. Untuk dapat menemukan ide pokok, kalian perlu membaca teks dengan seksama dan pahami kalimat demi kalimat. Pada umumnya, setiap paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan pada kalimat utama itulah ide pokok teks ditemukan. Bagaimana jika teks non-fiksi itu dalam bentuk lisan? Jika teks non-fiksi dalam bentuk lisan, maka kita harus mendengarkan dengan seksama, mencatat kata kuncinya dengan menggunakan kata tanya 5W1H. Tahu kan 5W1H? What, where, who, when. Dan H-nya how. Ya, itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya apa, di mana, siapa, kapan, dan yang how-nya bagaimana. Untuk mendapatkan informasi penting setiap paragraf. Jika kita sudah dapat menemukan informasi penting sebuah teks non-fiksi, maka kita dapat meringkas teks tersebut. Ringkasan merupakan informasi suatu hal atau kejadian yang disampaikan secara singkat tanpa mengurangi inti dari teksnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan teks non-fiksi yaitu 1. Membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan informasi penting setiap paragraf. Yang ketiga, menentukan ide pokok teks. Yang keempat, menyusun ide pokok dengan bahasa sendiri. Yang kelima, memperhatikan fungsi pilihan kata dan EYD. Ejaan yang disempurnakan ya. EYD. Oke. Dengan menggunakan ringkasan, kita akan lebih mudah menyampaikan informasi penting yang kita peroleh kepada orang lain. Informasi penting sebuah teks dapat kita sajikan dalam bentuk tabel maupun peta pikiran. Peta pikiran biasanya dibuat dalam bentuk cabang, pohon, ataupun diagram. Tapi contohnya dari Bu Rusti, contohnya yang diagram ya Kak. Peta pikiran yang sudah kita buat dapat kita jelaskan kepada orang lain secara lisan dengan sebuah presentasi. Untuk dapat mempresentasikan sebuah informasi dengan baik, kita perlu memperhatikan hal-hal yang di bawah ini. 1. Sikap tubuh tegap dan percaya diri. 2. Ada kontak mata dengan pendengar. Jadi kalau misalkan lagi ngobrol,
Jangan nunduk, jangan matanya keliling-keliling. Atau sedang membacakan buku di depan kelas, kita keliling-keliling atau goyang-goyang kakinya, ya badannya jadi goyang-goyang, jadi nggak konsentrasi. Yang mendengar juga jadi nggak fokus. Yang ketiga, menggunakan lafal dan intonasi harus jelas. Jadi nggak boleh apa ya kak, kayak ngegerendeng gitu. Intonasi suara tidak boleh seperti itu. Jadi harus jelas suaranya ya. Yang keempat, menggunakan kalimat yang sederhana dan mudah dipahami oleh yang mendengar. Oke kakak, semoga kakak paham ya kak sampai sini. Nah, ini adalah contoh peta pikiran atau mind map. Ini Bu Rusti bikinnya diagram ya, kasih contohnya. Yang 5W 1H. Apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, bagaimana. What, where, why, who, when. Sama yang satu H jadi how. Oke. Kita masuk ke sub 2. Teks non fiksi. Wow, berusi kurang N. Tambahin ya kak ya, nanti catatan kakak. Setiap kita membaca teks non-fiksi, kita akan menemukan banyak kosakata. Arti kosakata tersebut dapat kita cari dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Semakin sering membaca, maka akan semakin banyak pembenaran kosakata kita. Setelah membaca teks non-fiksi, kita dapat menyajikan informasi dalam bentuk peta pikiran dengan cara yang kreatif dan menarik. Menemukan informasi dalam teks non-fiksi dapat dilakukan dengan membuat atau mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks yang memuat 5W 1H yang seperti Bu Rusti tadi terangin ya kak. What, why, who, when, where, and how. Salah satu contoh teks non-fiksi adalah artikel yang seperti di koran-koran ya kak, di majalah. Cara menyimpulkan artikel sama dengan menyimpulkan teks non-fiksi, yaitu dengan membaca terlebih dahulu, mencatat kata kuncinya, menjawab pertanyaan yang sesuai artikel, kemudian menyimpulkan ide pokoknya. Oke, berikutnya kita masuk ke sub 3. Mengembangkan gagasan pokok teks non-fiksi. Setiap bacaan tentunya memiliki gagasan pokok. Bahkan gagasan pokok terdapat di setiap paragraf. Ide pokok atau gagasan pokok dijadikan sebuah dasar dalam pembuatan teks, termasuk teks non-fiksi. Gagasan pokok ditentukan terlebih dahulu sebelum membuat sebuah paragraf. Setelah gagasan pokok ditentukan, gagasan pokok ditentukan terlebih dahulu sebelum sebelum kalian menulis ya. Gagasan pokok tersebut dikembangkan menjadi kalimat utama. Kalimat utama berisi informasi yang menjelaskan informasi utama untuk menjadi dasar permasalahan teks. Setelah kalimat utama terbentuk, barulah membuat kalimat penjelas yang disusun padu dalam setiap paragraf. Untuk mengembangkan ide pokok atau gagasan pokok dari sebuah teks non-fiksi dapat kita lihat di lembar berikutnya. Nah, lihat. Untuk mengembangkan gagasan pokok dari sebuah teks non-fiksi sebagai berikut. Coba kalian lihat di sini, Bu Rusti besarin ya. Oke. Yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan gagasan pokok. Yang ketiga, membuat kalimat baru yang berisi gagasan pokok dengan bahasa kalian sendiri. Yang keempat, mengembangkan kalimat utama dengan membuat kalimat penjelasnya. Yang kelima, menyusun kalimat utama dan kalimat penjelas dalam satu paragraf. Yang keenam, menggunakan diksi atau pilihan kata ya, diksi itu pilihan kata
dan ejaan yang tepat atau EYD ya. Catatannya ada yang di slide yang sebelumnya. Dalam menyusun paragraf, teks non-fiksi juga perlu memperhatikan hal berikut ini. 1. Menentukan topik. Yang kedua, membuat daftar kosakata. Yang ketiga, menjabarkan ide-ide berdasarkan kosakata. Yang keempat, membuat kalimat utama. Yang kelima, membuat informasi tambahan. Yang keenam, menyusun kalimat dalam sebuah paragraf. Jadi kalimat utama, ya, gagasan pokok itu kalau sudah dikasih, sudah ditambahin dengan informasi tambahan, itu akan menjadi kalimat ya Kak ya. Sebuah teks non-fiksi memiliki informasi penting di dalamnya. Untuk melengkapi teks non-fiksi, kalian perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Membaca teks secara seksama. Yang kedua, menggarisbawahi kata kunci. Yang ketiga, menjawab pertanyaan yang diberikan. Oke, sampai di sini semoga kalian paham ya Kak ya. Kalau belum paham, dibaca lagi slide-nya, diulang lagi slide-nya, dibaca lagi, disalin ya, sampai kalian paham. Oke Kakak. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di materi Bahasa Indonesia tema 5. Sampai jumpa.